Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muslim Cerdas. Sahabat, pernahkah ketika berkumpul di suatu komunitas, Anda mendengar seseorang berkata kotor dan kasar? Pastinya Anda menyadari kalau berkata kasar itu tidak baik. Demikian juga dengan perkataan kotor, apalagi menyebut ulama besar kita sekelas Ustadz Abdul Somad dengan perkataan anjing. Na'udzubillahi min dzalik. Berkata kotor hingga kasar bisa menimbulkan kemarahan hingga dendam dari orang yang kita kata-katai secara kasar. Berkata kasar dan kasar juga tidak baik untuk diri sendiri, karena kata-kata buruk mengandung energi negatif, yang jika dipelihara bisa berdampak buruk pada kondisi mental dan pikiran kita. Tidakkah kamu menyadari hal itu, wahai kaum Wahabi? Dampak psikologis dari perkataan kotor di depan orang lain ialah dapat membelokkan kepribadian orang yang menerima makian tersebut. Di samping itu, dalam agama kita dilarang berkata kotor apalagi memaki. Berikut adalah hadis yang membicarakan tentang hukum berkata kotor di dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perkataan yang buruk. Allah Ta'ala berfirman, "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar." Quran Surat An-Nisa 114. Yang dimaksud dengan bisikan-bisikan mereka adalah ucapan atau perkataan manusia. Allah Ta'ala juga berfirman, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya atau disalimi. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat An-Nisa 148. Sementara itu, Al-Imam Tirmizi meriwayatkan dalam sunahnya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Dan sungguh-sungguh atau benar-benar Allah membenci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar." Hadis riwayat At-Tirmizi. Hati merupakan bagian yang paling mulia dan memiliki kedudukan yang tidak sembarangan di diri manusia. Hati menjadi standar kebaikan amalan yang dilakukan oleh tubuh. Jika baik amalan hati, maka baiklah semua amalan lainnya. Namun sayangnya, tidak semua manusia bisa menjaga kualitas hatinya. Sebab ada banyak hal yang ternyata bisa menyebabkan hati orang tersebut menjadi kotor dan keras. Akibatnya adalah mereka menjadi orang-orang yang sulit untuk menerima hidayah dan segala macam kebaikan. Kerasnya hati juga bisa mendatangkan pengaruh buruk terhadap kehidupan di dunia. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, sudah selayaknya kita mengetahui apa saja penyebab kerasnya hati. Yang pertama adalah kebanyakan makan. Hal yang pertama yang bisa menjadi penyebab kerasnya hati adalah terlalu banyak makan. Ketika seseorang banyak makan, maka orang tersebut sudah mengikuti hawa nafsu perutnya. Selain menjadikan hati keras, makan terlalu banyak juga bisa membuat orang itu menjadi malas, kelebihan berat badan, dan mudah terserang penyakit. Lebih dari itu, ternyata orang yang banyak makan juga akan sulit untuk berpikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada wadah yang paling buruk yang diisi manusia selain perutnya. Cukuplah seorang anak Adam makan beberapa suap makanan saja yang dapat mengokohkan tulang punggungnya. Jika memang ia harus mengisi perutnya, maka hendaknya ia memberikan sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua adalah bicara yang berlebihan. Berbicara tanpa keperluan atau berbicara berlebihan ternyata juga dapat menyebabkan kerasnya hati. Hal tersebut bisa terjadi karena lidah merupakan salah satu perwakilan dari suara hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan lurus iman seorang hamba hingga lurus hatinya, dan tidak akan lurus hatinya hingga lurus lisannya. Hadis riwayat Ahmad.
Itulah yang menyebabkan Rasulullah memerintahkan umatnya untuk berkata yang baik atau lebih baik untuk diam. Sebagaimana sebuah hadis berikut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata benar atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga adalah banyak dosa dan maksiat. Hal yang menjadi penyebab kerasnya hati adalah karena banyaknya dosa dan maksiat yang telah dilakukan, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Mengkafirkan, membid'ahkan amalan orang lain, ternyata keduanya sangat berpengaruh negatif terhadap hati manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin 14. Makna ayat di atas diterangkan dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya akan dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ro'an, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul, kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika itu telah datang kepadaku, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Al-Furqan 27-29. Ternyata lingkungan pergaulan itu sangat berpengaruh terhadap karakter hati seseorang. Bergaulan dengan teman yang baik akan membuat seseorang juga bisa menjadi baik dan juga sebaliknya. Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu tergantung kepada agama teman dekatnya, maka hendaklah seseorang melihat siapa yang dijadikan teman dekatnya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi. Itulah 4 hal penyebab kerasnya hati. Hati yang keras akan berpengaruh sangat besar pada manusia, karena dapat membuat orang sulit untuk menangis dan hilangnya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa hendaknya kita menghindari perkara-perkara di atas agar Allah senantiasa memberikan kebaikan bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat.